Halo Robahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house, dan memang always in the house tiap hari. Kali ini saya akan kembali merangkum filmnya Keanu Reeves tahun 2005 berjudul Konstantin, di mana di sini dia tidak berperan sebagai manusia virtual, alien, atau mantan pembunuh bayaran, tetapi menjadi sosok paranormal yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan hidup di lingkungan penuh dedemit dan jurik-jarian. Tanpa membuang waktu karena waktu is money, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton, dan ayo kita katakan bersama-sama 1, 2, 3 Cekicro. Cekicro. Diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang memburu hewan undur-undur di dalam tanah, di mana tempat itu adalah bekas gereja yang berlokasi di Meksiko. Tak diduga seorang pria yang bernama Manuel, ini orangnya, menemukan sebuah benda yang dibungkus dengan bendera Nazi, di mana benda tersebut merupakan ujung tombak keramat yang dinamakan dengan Spear of Destiny atau tombak takdir. Saat menyentuhnya, Manuel seketika nampak seperti kerasukan untuk kemudian berjalan melewati temannya dan tiba-tiba... Ya, bukannya tewas, justru mobil yang menabraknya lah yang ringsek. Hingga saat muncul simbol di tangannya, Manuel langsung bangkit dan berjalan menuju ke Amerika dengan berjalan kaki, dan semua hewan yang dia lewati seketika tumbang begitu saja. Sampai sini kita bisa simpulkan bahwa sementara kemungkinan besar Manuel kerasukan Dajjal Junior yang mana sifatnya membawa keburukan dan kerusakan bagi seluruh makhluk di planet bumi. Tapi itu hanya teori saya saja, jadi kita lihat siapa sebenarnya yang merasuki Manuel, semoga bukan Mas Dajjal. Adegan berpindah ke seorang gadis Filipina di mana dia terlihat sedang kerasukan iblis juga, di mana iblis tersebut memberikan si gadis kemampuan untuk bisa melawan hukum alam, yaitu gravitasi dengan menempel di atas langit-langit seperti cicak. Dengan cepat ibunya menghubungi salah satu praktisi supranatural, di mana beliau terlihat baru saja turun dari taksi untuk kemudian menyalakan sebuah rokok yang pasti disensor oleh editor karena takut dolar kuning, di mana pria ini merupakan calon Baba Yaga yang bernama John Konstantin. Ingat, John Konstantin bukanlah pria yang teguh, tekun, dan berkomitmen, tetapi orang yang sangat licik, penuh tipuan, cerdas, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Tanpa banyak bicara, John pun langsung mencari satu persatu jimat yang bisa menyakiti iblisnya, dan setelah ketemu, John langsung menghampiri si iblis dan mengatakan, John Constantine, asshole. Hingga bisa dipastikan bahwa popularitas John Konstantin tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi di dunia gaib pun dia sangat terkenal di kalangan para dedemit dunia lain. Setelah ditempelkan jimat dan dirasa itu sudah cukup, John kembali merasakan gangguan di mana si iblis ternyata cukup keras kepala untuk kemudian menyuruh keluarganya mengambil cermin besar sebagai cara terakhir. I need a mirror. Now, at least 3 feet high. John sendiri tidak datang ke sana sendirian karena ditemani oleh rekan sekaligus muridnya yang bernama Chess Kramer, ini orangnya, tetapi kali ini dia tidak ditemani oleh Bumblebee. What? Oh, this is Kramer. Hingga saat cerminnya sudah siap, John pun langsung membacakan bejeb-bejeb atau mantra khusus, di mana si iblis akhirnya keluar dan terjebak di dalam cermin. Untuk kemudian John melemparkannya keluar, jatuh tepat di atas mobil sewaannya Chess. Satu hal yang menarik, John Konstantin hampir sama seperti saya, yaitu perokok berat, di mana tiap ada waktu dan kesempatan, John selalu menyempatkan untuk sebat sedulu dan memanjakan mulutnya dengan sebatang rokok kretek, filter. Adegan berpindah ke tempat lain di mana di situ ada seorang pasien rumah sakit jiwa bernama Isabel yang sedang melakukan pengakuan dosa karena telah membunuh seseorang hari ini. Bukan tanpa alasan, Isabel membunuh orang disebabkan oleh bisikan-bisikan yang ada di dalam kepalanya, di mana bisikan tersebut membuat Isabel menderita hingga nekat untuk loncat dari gedung. Dan hal itu membuat adiknya terus rasa hingga membuat dia terbangun dari tidurnya.
Saat sudah berada di kamar mayat, si adik yang bernama Angela sekaligus seorang detektif pun tak percaya bahwa saudari kembarnya bunuh diri karena yang dia tahu Isabel merupakan penganut Katolik yang sangat taat. Isabel wouldn't kill herself. Kembali ke John Constantine di mana dia terlihat batuk darah untuk kemudian menemui teman dokternya yang mendiagnosa bahwa John mengidap kanker paru-paru yang sangat parah akibat kebiasaan merokoknya itu. Untuk itu John pun pergi ke sebuah perpustakaan untuk menemui seorang manusia setengah malaikat berwujud gurunya Dr. Strange, di mana John meminta saran kepadanya agar bisa masuk ke surga setelah tahu bahwa dirinya tak lama lagi akan mati oleh kanker paru-paru yang dideritanya. He's still trying to buy your way into heaven? Haven't I served him enough? Faktanya, setelah semua yang telah dilakukan oleh John seperti pengusiran setan dan membantu orang-orang, hal itu ternyata tidak membuatnya begitu saja masuk ke surga karena pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri di masa lalu. Yang mana bunuh diri merupakan perbuatan yang sangat amat besar dosanya dan Gabriel mengatakan bahwa John dipastikan akan masuk ke neraka. Waduh. Why me, Gabriel? Because of the life you took. You're the one who should go to hell, half-breed. Mendengar hal itu, John pun tidak bisa berbuat banyak karena tidak mungkin komplain kepada Gabriel apalagi Tuhan untuk kemudian pergi dari sana. Singkat cerita, John terlihat baru keluar dari sebuah apotek untuk kemudian mengalami hal yang tak terduga, di mana muncul sebuah burung cipeu disusul dengan binatang kepiting yang kita tahu hanya muncul di restoran seafood, dan tiba-tiba... Ya, itu adalah iblis yang menampakkan dirinya dengan berwujud segala macam keanekaragaman hayati flora dan fauna, di mana iblis tersebut bertujuan untuk mencelakai John setelah tahu bahwa John sudah mengirim rekan-rekan iblis sejawatnya kembali ke neraka. Namun sayang seribu sayang, si iblis harus kalah karena tertabrak oleh sebuah mobil Toyota keluaran tahun 2000. Sadar bahwa iblis sudah semakin berani menampakkan dirinya di dunia, John pun pergi ke sebuah tempat yang peraturannya hampir sama seperti The Continental, yaitu areanya sangat netral dan dilarang melakukan aktivitas gaib di sana. 2 frogs on a bench. Di mana tempat itu dimiliki oleh seorang dukun terkenal bernama Midnight. Ini orangnya. John pun mengungkapkan keresahannya mengenai kasus si gadis Filipina dan insiden di apotek tadi, di mana John merasakan sesuatu hal yang besar akan terjadi, tapi dia belum tahu apa itu. Dan mendengar hal itu, Midnight pun hanya bisa iya-iya saja dan nampak tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh John. Not some angry half-breed, Midnight. A full-fledged demon here on our plane. This isn't the usual game. I can feel it. Di situ John juga bertemu dengan salah satu manusia setengah iblis bernama Baltazar dan terjadi sedikit cekcok untuk kemudian segera pergi dari sana. Sementara itu kita akan melihat Angela sedang mengamati rekaman CCTV saat Isabel bunuh diri, di mana sesaat sebelum Isabel loncat, dia mengatakan sebuah nama, yaitu Constantine. Untuk itu Angela pun mendatangi John di kediamannya, di mana John awalnya menolak untuk berbicara, tetapi setelah Angela menunjukkan rencananya, dia pun dipersilahkan masuk. Angela pun langsung mengungkapkan kronologi kematian Isabel saudaranya, di mana Angela yakin bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya untuk bunuh diri dan ingin meminta bantuan John untuk memastikan apakah Isabel dibunuh atau bunuh diri. Constantine, I think they brainwashed her into stepping off that roof. Tanpa banyak berkomentar, John pun dengan cuek mengatakan bahwa ketika seseorang bunuh diri, maka dia akan langsung masuk ke neraka dan mendapat siksaan yang tiada henti di sana. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Angela kesal dan langsung pergi dari sana. Well, I thought that with your background you could at least point me in the right direction. Namun yang mengejutkan adalah sesaat setelah Angela pergi, John melihat ada rombongan iblis yang mengikutinya untuk kemudian segera mengejarnya dan memberitahu bahwa Angela dalam bahaya. Setelah John menjelaskan bahwa ada hal gaib yang mengejarnya, Angela pun nampak tak percaya dengan hal-hal mistik seperti itu, sampai lampu jalan tiba-tiba meredup, diikuti dengan lampu lain yang akhirnya mati total. Dengan cepat John pun mengeluarkan kain suci yang dimilikinya, lalu dibakar, dan...
Ya, akhirnya Angela bisa melihat langsung sesuatu yang belum pernah dia lihat selama hidupnya, di mana makhluk tersebut merupakan iblis yang masuk dalam kategori pemulung orang-orang terkutuk yang sedang mengincar Angela. Yeah. I don't think they were after me. Untuk memastikan apakah Isabel saudarinya masuk neraka atau tidak, John pun tidak bertanya kepada Google apalagi datang ke dokter puskesmas setempat, tetapi langsung masuk ke neraka untuk memastikannya. Well, let's be sure. Caranya dengan menggunakan kucing dan air di dalam baskom. Nah, ini nih yang menarik nih. Biasanya kan kalau dukun konvensional pada umumnya mereka melakukan ritual dengan berbagai macam pernak-pernik seperti menyan, kembang, atau enggak lilin yang dibentuk seperti pentagram. Nah, John Constantine menggunakan kucing sebagai tiket masuk karena kucing diyakini sebagai makhluk baik katanya yang memiliki 9 nyawa yang tersebar di beberapa dimensi. Keren kan? This is crazy. John pun meminta Angela untuk keluar dari apartemen di mana terlihat bahwa airnya menggolak atau mendidih yang menandakan bahwa John Constantine sudah siap untuk masuk ke alam neraka yang panas dan berelegi. Anjing apaan? Anjing berelegi. God, I hate this part. Faktanya, John pergi ke masa lalu tapi versi neraka tepat sesaat sebelum Isabel bunuh diri, hingga terkuaklah fakta bahwa Isabel menyebut Konstantin karena dia melihat John sedang ada di sana. Nah, ini juga menarik nih. Hampir sama seperti film Interstellar saat Cooper terjatuh ke dalam lubang hitam lalu masuk ke dalam dunia 5 dimensi, kemudian seolah pergi ke masa lalu anaknya. Nah, John juga melakukan hal yang sama di mana dia berhasil mendapatkan gelang pasien milik Isabel sehingga bisa dipastikan bahwa kematian Isabel memang murni bunuh diri. Sementara itu kita akan diperlihatkan seorang pendeta yang merupakan sahabat John tengah menghampiri mayat Isabel. Kemudian dia memegang tangannya dan tiba-tiba simbol pada tangannya hilang yang membuat si pendeta seketika ngebul dan terjatuh. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si pendeta merasa kehausan untuk kemudian pergi ke Alfamart terdekat mencari air untuk diminum, tapi ajaibnya air nampak menolak untuk diminum oleh pendeta tersebut. Dirasa kematian akan menjelang, sang pendeta pun mengukir simbol pada telapak tangannya dan kemudian tewas saat itu juga.